Kembali lagi dengan aku, Les Tiffany. Bilangan berpangkat itu ditulis seperti ini. Nah, apa sendiri itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang dikalikan sebanyak pangkatnya. Jadi kalau contohnya itu seperti ini, berarti 2 pangkat 3. Artinya 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, itu adalah bilangan berpangkat, bilangan yang dikali sebanyak pangkat itu sendiri. Coba kita coba contoh lain, umpamanya 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 2. Itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi, di sini adalah 16. 16 ditambah. Ketika 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 atau 9, sehingga di sini kita bisa tulis adalah 9, dan 16 tambah 9 adalah 25. Itulah bagaimana cara mengerjakan bilangan berpangkat. Nah, bagaimana kalau contoh soalnya yang lain seperti, nah, ini dulu kita ketika di SD dijelaskan adalah kita harus mengerjakan yang di dalam kurung duluan, kan? Jadi sehingga 2 tambah 3 itu adalah 5. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5, yaitu 25. Bisa kita menggunakan cara yang lain, Cece lupa itu kelas berapa, yang ini, rumusnya itu adalah ketika A tambah B dipangkatkan 2, artinya di sini A pangkat 2 tambah 2 kali A kali B ditambah B pangkat 2. Nah, A pangkat 2, A di sini adalah 2, jadi 2 pangkat 2 ditambah, dan B di sini adalah 3, sehingga kita dapat menghasilkan 2 pangkat 2 itu 4, dan 2 kali 2, 4, 4 kali 3 itu adalah 12, dan 3 pangkat itu adalah 9, dan ketika dijumlahkan itu hasilnya 25, dan hasilnya akan sama dengan yang di atas. Jadi tergantung teman-teman, mana yang mau dipakai, oke? Bagaimana kalau soalnya, Cece tingkatkan seperti ini, ketika 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ini ingat, nah teman-teman, pangkat 2 di sini artinya adalah ini milik 2 dan 3. Jadi kita harus mengerjakan masing-masing. Kalau masih menggunakan cara seperti di SD, yaitu dengan cara mengerjakan dulu dalam kurungnya, sehingga kita kerjakan duluan yang berpangkatnya. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Sehingga 2 kali 2 itu adalah 4. Dan ketika 4 ditambahkan 3 adalah 7. Jadi di sini adalah 7 pangkat 2 atau 49. Kalau mau menggunakan cara yang rumus A tambah B kuadrat, itu sama saja, tapi 2 pangkat 2 tetap harus kita convert menjadi 4. Oke, 4 tambah 3 dipangkatkan 2, dan masukkan di rumus A tambah B pangkat 2, yaitu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. A di sini adalah 4, dan B di sini adalah 3. Jadi 16 ditambah 8 kali 3 itu 24, dan ini adalah 9. Hasilnya 49, sama kan? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengerjakannya dalam soal yang soal cerita ya? Sebuah tambak memiliki 1024 ekor lele. Setiap tahun jumlah lele yang dipanen bertambah 50%. Jadi per tahunnya itu ditambah 50%. Oke, per tahun. Nah, berapakah jumlah lele yang akan dipanen tambak selama 10 tahun mendatang? 10 tahun itu
berapa? Nah, ini sebenarnya kalau kita menggunakan, cara berpangkat, artinya kita cari satu-satu. Ini ada 2 cara ya, Cece ajarkan itu cara pertama dulu. Cara pertama itu cara ya basic-nya, langkah, step by step-nya, tapi repot sih, tapi, kalian harus mengerti dulu kan. Nah, ketika tahun pertama itu jumlah lelenya 24 dan bertambah 50%. Jadi tambahannya adalah 1.024 dikali 50% atau 50/100. Itu hasilnya adalah, ini mati, mati, dan ketika ini kali bagi ini, hasilnya itu adalah 512. Oke? Jadi di tahun pertama itu, jumlah leleh seluruhnya adalah 1024 tambah 512, yaitu 1536. Nah, kemudian akan berlanjut di tahun kedua. Di tahun kedua artinya berarti dia punya jumlah lele sudah 1536. Tambahannya ingat selalu adalah 50%. Berarti 1536 dikali 50/100. Berarti dan itu hasilnya adalah 768. Berarti di tahun kedua itu jumlah lelenya adalah 1536 tambah 768. Hasilnya itu adalah 2304. Dan ini akan kita lakukan sampai kita dapat di tahun ke-10. Dan itu ya repot ya. Cara lainnya itu adalah kita menggunakan bilangan berpangkat. Bagaimana caranya? Hal paling pertamanya pengertian persen ya. Persen itu segala sesuatunya yang asal atau utamanya, originalnya itu kita anggap 100%. Berarti di sini 100% itu adalah jumlah lele awalnya, yaitu 1024. Nah, kemudian dibilang per tahun itu ditambah 50% atau dia bertambah 50%. Kan? Jadi totalnya itu adalah 150%. Jadi sehingga ketika Cece mau cari tahun yang pertama punya, untuk mencari jumlah lele tahun pertama itu artinya adalah jumlah lele pertama dikali berapa persen yang kita dapat di awal tadi. Artinya 1024 kali 150/100. Oke, dan kita akan mendapatkan hasilnya sama, yaitu 1536. Sama seperti yang di awal tadi. Nah, ini bisa saja kita langsung di tahun ke-10. Kalau di ke tahun 10, artinya 150-nya kita kali sebanyak 10 kali, karena kan 10. Jadi ketika di tahun 10 itu, 1024 dikali 150. Ini kan tahun pertama. Ini tahun pertama. Kemudian ketika kali 150 yang kedua, ini berarti tahun kedua. Dan kita kali 150 tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Atau dalam kata lain, ini artinya adalah bilangan berpangkat. 150-nya dikalikan sebanyak 10 kali. Jadi, Cece bisa saja tulis daripada begini setengah mati, 150 per 100. 150% artinya per 100 dipangkat 10. Hasilnya adalah 59.094. Oke, itu jawaban akhirnya. Jadi, setelah 10 tahun nilai tersebut, pertanggal tersebut menghasilkan 59.094 lele. Oke, sekarang kita next, sifat-sifat bilangan berpangkat sendiri. Yang tadi kan kayak basic-nya saja. Nah, sekarang itu adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Ketika A pangkat M kali A pangkat N sama dengan
A pangkat N kali A pangkat N itu artinya N tambah N. Nah, di sini teman-teman harus lihat baik-baik itu adalah rumus ini dapat digunakan ketika bilangan pokoknya itu sama. Jadi, ketika 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu kita bisa tulis 2 dipangkat 3 tambah 4. Nah, selama ininya sama. Tetapi ketika teman-teman dapatkan seperti begini, itu artinya tidak boleh kita tambahkan 3 tambah 2, tidak boleh karena ininya berbeda. Kalau kita dapat seperti ini ya, kita harus jawab satu per satu. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya 8, dan 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 yang hasilnya 9 dan hasilnya 72. Tapi ketika kita mendapatkan bilangan pokoknya sama, maka kita bisa langsung saja. Di sini kalau 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, itu langsung saja 2 pangkat 3 tambah 2 atau 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu tuh 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 32. Oke, ini berlaku ketika dikali. Kalau dibagi, itu artinya pangkatnya itu dikurang. Kan kalau kali artinya kan bertambah banyak kan, biasanya itu ya berarti ditambah. Kalau bagi kan angkanya biasa makin kecil, ya berarti dikurang. Jadi ketika 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat misalnya 6, itu artinya 2 pangkatnya 8 kurang 6, yaitu 2 pangkat 2, yaitu 2 kali 2, 4. Tapi ingat sekali lagi, bilangan pokoknya itu harus sama, 2 dengan 2. Oke, itu ketika dia dibagi. Dan bagaimana kalau umpamanya bilangannya tuh sudah berpangkat, dipangkatkan lagi. Jadi dibilang bilangannya berpangkat dan berpangkat. Nah, kalau bilangannya yang berpangkat dipangkatkan, itu artinya dia dikali. Berarti di sini adalah 2 kali 3. Yang hasilnya adalah 2 kali 3, 6. Dan 2 pangkat 6 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, itu adalah 64. Oke, itu adalah kalau bilangan yang pangkatnya berpangkat. Nah, sekarang bagaimana kalau dia modelnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini. Yang sini yang sama adalah pangkatnya yang sama. Berarti ini kita bisa bilang 2 kali 3 pangkat 2. Ya, ini. Oke. Kita kerjakan. Umpamanya kita buktikan ya. 2 pangkat 2 itu adalah 4 dan 3 pangkat 2 adalah 9, hasilnya itu 36. Bagaimana ini? 2 kali 3, 6. 6 pangkat 2 adalah 36. Sama. Tapi jujur ya, Cece sendiri jarang sekali menggunakan yang ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah, ini juga sama kan? A pangkat N bagi, cuma bedanya saja di nih, A bagi B pangkat N. Ingat, ini artinya pangkat N itu bukan hanya A yang dapat, tapi B juga dapat, karena dia dalam kurung. Karena biasanya Cece dapat itu murid-muridnya Cece hanya bikin saja yang di atasnya yang berpangkat. Tidak, itu artinya dua-duanya dapat, karena itu kurung. Kurung artinya di dalam kurung itu mendapatkan apa yang ada di luar kurung, kan? Jadi ini artinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Tidak boleh 2 pangkat 2 per 3. Itu salah. Oke? Jadi 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi jawabannya 4 per 9. Dan di sini ya teman-teman harus ingat, segala sesuatu angka 1 juta, 1 miliar, tapi ketika dia dipangkatkan 0, hasilnya itu adalah 1. Jadi biar 1 pangkat 0 itu 1. Jadi segala sesuatu itu yang berpangkat 0, hasilnya 1. Seperti ini, Cici dapat contoh soal lucu. Ini contohnya 3 tambah 1 pangkat negatif 5 pangkat 0. Nah ini, nanti Cece ajarkan ya, ini kalau pangkatnya negatif ya.
Nah, lihat di sini. Ini artinya dalam kurung. Dalam kurung itu arti apanya? Semuanya akan mendapatkan pangkat 0. Jadi ini tuh usah capek-capek kita menghitung 1 pangkat negatif 5 itu berapa? Tuh usah. Biasa aja ini pangkat 0. Artinya 3 dan 1 pangkat negatif 5 mendapatkan pangkat 0. Berarti jawabannya adalah hanya 1. Jadi kita tidak usah menghitungnya. Oke? Kalau dia pangkat negatif, yang tadi Cici bilangnya, kalau dia itu pangkat negatif itu bagaimana? Nah, jika suatu bilangan yang berpangkat negatif, contohnya 2 pangkat negatif 3. Nah, negatif ini artinya dia menjadi kebalikan bilangan pokoknya. Jadi kebalikan 2, kan 2 itu biasanya kita tulis 2/1. Cuma biasanya kita saja tidak mau menulis per satunya ini karena ya repot. Nah, 2/1 karena dia pangkat negatif artinya dia dibalik menjadi ini dibalik menjadi 1/2. Berarti di sini artinya 1/2 dipangkatkan 3. Ingat sekali lagi, yang pangkat 3 ini bukan hanya 1 yang dapat, tapi 1 dan 2 sama-sama mendapatkan pangkat 3. Berarti 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Artinya 1 kali 1 kali 1 itu 1, dan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. Artinya 1/8. Oke? Jadi ingat saja, kalau pangkat negatif itu dia artinya kebalikannya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan soal seperti 1/2 pangkat negatif 3. Oke? Ini kan Cici selalu bilang apa? Artinya kebalikannya. Berarti jadi 1/2 pangkat 3. Itu artinya tadi 1/8 atau 8. Atau gampangnya ya teman-teman, kalau kita mendapatkan yang per begini dan dia ada di bawah, tinggal naikkan saja dia di atas. Ketika dia naik ke atas, dia akan menjadi positif. Jadi ini 1, ya, 1 tetap di atas, 2 yang negatif 3 ini kita naikkan ke atas, kan kebalikannya. Jadi 2 pangkat negatif sudah hilang jadi 3. Karena negatifnya kita gunakan sebagai tiketnya dia naik ke atas. Oke? 1 kali 2 pangkat 3 itu adalah 8. 1 kali 2 pangkat 1 kali 8, 8. Sama kan? Oke? Jadi kalau, adik-adik itu dapat soal yang kayak seperti begini, mmm, ingat, Cici selalu bilang apa, pangkat negatif itu adalah kebalikannya, atau kalau kita mendapatkan soal yang pakai per begini, dia itu menjadi tiketnya untuk menuju ke tempat, sebelahnya. Jadi di sini kan pangkat negatif itu ini kan pertama kita lihat. Jadi si 2 pangkat negatif 3 ini untuk menghilangkan negatifnya, dia menggunakan negatifnya untuk turun ke bawah menjadi positif. Oke? Nah, kita lihat lagi teman-teman di sini yang pangkat negatif itu yang ini dulu ya, supaya kita sama-sama negatif 2, sama-sama 2, negatif 4. Karena dia negatif, kita menjadikan positif, berarti dia menggunakan negatifnya untuk naik ke atas menjadi 2 pangkat 4. Oke? Mana lagi yang negatif? Itu yang negatif 2. Wah, ini sehingga 3 itu naik ke atas. 3 pangkat 2. Oke. Apa yang tadi belum kita tulis itu 3 pangkat 2. Dia adalah positif pangkatnya, jadi dia tetap saja. 3 pangkat 3 pangkat 2. Oke. 2 pangkat 4 itu adalah 16, 3 pangkat 2 ini. Ini kita bisa menggunakan rumus, eee, perkalian yang sama kan ini. Artinya ditambahkan jadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu artinya 81. 3 pangkat itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke? Oke, dan 2 pangkat 3 itu 8. Di sini kita bisa main bunuh-bunuh. Ini dengan ini itu 2. Oke, 2 kali 81 itu 160.
2. Atau sebenarnya dari sini pun kita bisa, dari sini kita bisa main bunuh-bunuh pangkat. Ingat tadi? Ketika dia dibagi, artinya dia dikurang. 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 3. Karena dia dibagi, artinya pangkatnya dikurangi. Artinya itu 2 pangkat 4 kurang 3. Itu artinya 2 pangkat 1 atau 2. Dikali yang ini tadi kan untuk 3 sendiri itu ditambah. Ini tadi kan ya 3 pangkat 4. Atau 2 kali 81. Hasilnya itu 162. Sama dengan yang tadi kan. Oke, di sini adik-adik harus yang paling top itu sih untuk Cece sendiri itu yang perlu dihafal ya. Ini. Ini yang paling penting, yang biasanya bermain dengan yang pangkat negatif. Nah, sekarang adalah coba kita coba contoh soal yang lain. Kita perdalam di sini ya, karena biasanya itu banyak sekali soal yang ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6 per 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ingat tadi rumus kita ya, teman-teman. Ini nih. Oke. Jika ditambah ini, jika dikali artinya dia ditambah. Jadi sini menjadi 2 pangkat 3 tambah 6 itu 9 per ini artinya 2 ditambah 3 itu 5. Dan ingat pembagian artinya dikurang. Pembagian itu artinya dikurang. Berarti di sini 9 dikurang 5. 2 pangkat 4 itu adalah 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, nah sekarang bagaimana kalau dia yang pangkatnya negatif? Oke, pangkat negatif itu 2 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 3 per 2 pangkat negatif 4 kali 2 pangkat negatif 5. Ingat negatif itu artinya dia berpindah tempat atau menjadi kebalikannya kan? Ini semua negatif kan? Kita tulis menjadi 2 pangkat 2. Oke. Nah, kemudian yang ini lagi dia pangkat negatif menjadi 2 pangkat 3. Nah, kemudian yang ini lagi negatif 4 naik menjadi 2 pangkat 4. Kemudian negatif 5 naik menjadi 2 pangkat 5. Ingat, perkalian artinya dia ditambah. 4 tambah 5, 9, dan 2 tambah 3 itu 5. Ingat pengurangan untuk pembagian. Berarti 9 dikurang 5 itu adalah 4. Dan 2 pangkat 4 itu adalah 16. Bilangannya berpangkat dipangkatkan. Ingat, ini berbeda dengan, tolong adik-adik bedakannya ini tambah, ini kali. Oke, kalau kali ingat, langsung saja ini artinya 5 pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 2 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Oke? Nah, ini. Ingat, bilangan yang berpangkat dipangkatkan. Itu artinya apa? Dia dikali. Negatif 2 kali negatif 2 itu 4. Oke? Nah, ini bilangan yang berpangkat dipangkatkan. Artinya dia dikali. Jadi, kali 2 pangkat 3 kali negatif 2, negatif 6. Itu menjadi 5 pangkat 4 berapa? 6, 2, 5. Oke? Nah, ingat, negatif 6 kebalikannya berarti menjadi per 2 pangkat 6. Ingat, ini negatif. Kebalikannya 2 per 1 adalah 1/2. Atau Cece bilang dia turun ke bawah kan. Ini kan dia kan posisinya dia di atas ya.
Oke, dia posisinya di atas, berarti dia turun ke bawah menjadi 2 dan pangkat 6. Pangkat 6 itu adalah 64. Berarti jawabannya adalah 625/60. Oke, hasil dari ini, ingat, ini artinya adalah bilangan yang pangkat berpangkat. Jadi ini duluan yang kita kerja, berarti 27 /2 kali negatif 4/3. 1 kali 4 itu 4, dan 2 kali 3 itu 6. Karena dia karena negatif, berarti pangkat negatif 4/6. Nah, ini artinya, nah ingat ya teman-teman, di sini kalau kita mendapatkan angka yang begini besar, soalnya tadi soal-soalnya Cici kan dia angkanya kecil-kecil ya, yang 3/2, 2/2, dan ini angkanya yang besar yang kayak 27 gitu loh. Oke, jadi ketika teman-teman mendapatkan pangkatnya yang besar seperti ini dan bukan bilangan prima, ini artinya kita harus faktorkan dia dulu. Masih ingat tidak cara memfaktorkan? Itu ada pernah, Cici lupa di kelas berapa, faktorkan ya, faktor prima maksudnya Cici. Ya, 27. Berarti 3 kali 9. 3 kali 3. Berarti 27 itu faktornya 3/3. Oke, jadi di sini Cece ubah 27 itu menjadi 3/3. Oke, kemudian kita kembali di negatif 4/6. Ini ingat apa? Artinya dikali. Oke, ini dikali. Berarti ini dulu. Wah, 4 dengan 2 itu 2. Berarti hasilnya negatif 2. Sini berarti 3 pangkat negatif 2. Oke, ingat, pangkat negatif artinya kebalikan. Berarti dia menjadi 1/3 pangkat 2. Oke, berarti 1/9. Coba ingat ini ya, ya biasa saja ya. 2 pangkat negatif 3. Artinya itu apa? Pangkat negatif itu dibalik. 1/2 pangkat 3. Tambah. Ini juga dibalik. Berarti 1/3 pangkat 2. Artinya 1/8 ditambah 1/9. Ingat, samakan penyebut. 8 dengan 9 sama-sama bisa 72. 72. Ini kalau masih diingat ya, soalnya biasa murid-muridnya Cici juga lupa. Ini dibagi, ini dikali. Jadi di sini 72 bagi 8 itu 9. 9 dikali 1. 9. Tambah. 72 dibagi 9. 8. 8 dikali 1. Itu 8. Berarti 17/72. Oke. Oke. Kalau ini berarti, kita kasih space bar. Ingat, Cece bilang apa kalau angkanya besar dan dia bukan bilangan prima? Silakan buat dulu pohon faktornya untuk mencari faktorisasinya. 125 berarti ambilnya 3 ya? Oh, nah. Ambilnya 5. 5 itu 25. 5. Berarti 125 itu sama dengan 5/3. Oke, kemudian 16. 16 itu 28, 24, 22. Berarti 16 itu 2/4. Oke, berarti ini Cece ubah menjadi 125, Cece ubah menjadi, ini ya, 125, Cece ubah menjadi 5/3. Kemudian dia dipangkatkan 2/3. 16, Cece ubah menjadi 2/4. Dia dipangkatkan 1/4. Nah, masih ingat kan? Kalau pangkatnya berpangkat, artinya dikali. Jadi di sini ada 5. 3 kali 2/3. Mati. Sisa 2. Jadi 5/2. Kali 4 kali 1/4. Itu 1. 2/1. 5/2. 5 kali 5, 25. Kali 2/1, 2. Hasilnya
Oke, jadi hasilnya tuh 50. Karena angkanya besar, otomatis kita harus cari faktorisasi primanya dulu. 81 itu 3 kali 27. 3 kali 9, 3 kali 3. Oke, kemudian 4, itu kita sudah tahu pasti 4 itu 2 pangkat 2. Oke. Jadi sini Cece ubah ya. Cece ubah. 81 itu menjadi tadi 3 pangkat 4. Dia dipangkatkan 1/4 kali. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Dia dipangkatkan 3/2. Ingat kembali ketika pangkat berpangkat artinya dikali. Berarti di sini 3 kali 1/4 itu 1. 2 kali 3/2 itu 3. 2 pangkat 3. Berarti 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 8. 24. Jawabannya 20. Ini berarti ingat pangkatnya terlalu besar. Berarti 256 itu berapa sih faktorisasinya? Ambilnya 2 dulu ya. 2, 1, 28. 128 kan? Oke. 2 itu 64, 2, 3, 2, 2, 16, 28, 24, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 pangkat 8 itu untuk 256. Kemudian dia dipangkatkan 2/3, kemudian dia dipangkatkan lagi 3/4. 3/4. Double-double ini ya, dikali semua. Oke? Berarti 8 kali 2/3 dikali 3/4. Oke? Tambahin dulu. Ini 3 dengan 3 mati. 4 dengan 8 itu jadi 2. Sisa 2 kali 2 itu 4. Berarti 2 pangkat 4 adalah 16. Nomor soal terakhir ya. Dia sebenarnya bilangan apa sih? 2, 4, 2, 2. Berarti 8 itu adalah 2 pangkat 3. Dan 27 itu sebenarnya 3 pangkat 3 ya. 3, 9, 3, 3. Ya, 3 pangkat 3. Oke? Jadi di sini kita ubah. Tapi ingat, negatifnya masih ada ya. Ini negatif untuk bilangan pokok, bukan pangkatnya. Dibedakan. 8 tadi ada 2 pangkat 3. Dan si 27 itu adalah 3 pangkat 3. Dipangkat 2/3. Nah, di sini tadi Cece bilang apa? Inilah letak perbedaannya pangkat yang dalam kurung. Ya. Pangkat yang dalam kurung. Ini artinya apa? Si 2 dan si 3 dipangkatkan 2/3. Berarti negatifnya Cece taruh dulu di sini ya. Oke. 2, ingat pangkat yang berpangkat artinya dikali. Berarti di sini 3 kali 2/3. Kemudian di sini 3. 3 kali 2/3. Itu hasilnya menjadi negatif. Ini mati, berarti 2 pangkat 2. Oke. Ini mati. Jadi 3 pangkat 2. Nah, ini kita tulis berarti negatif 2/3 dipangkatkan 2. Itu artinya negatif yang berpangkatnya bilangan genap itu berarti dia menjadi positif. Karena artinya kan negatif dikali negatif. Negatif kali negatif. Oke, berarti positif. Tapi kalau negatifnya itu dia pangkatnya ganjil, kayak begini, berarti itu dia kayak negatif kali negatif kali negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Jadi ingat saja kalau dia pangkat genap, dia positif. Kalau pangkat ganjil, dia tetap negatif. Berarti menjadi positif. 2 pangkat 2, 4/9. Berarti jawabannya itu 4/9. Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.